Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 2-4 yang berbunyi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Malam hari adalah waktu yang baik untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita boleh melihat kembali hari yang sudah kita lewati dan bertanya kepada diri kita, Tuhan, apakah hati kami semakin dekat kepada Tuhan atau justru semakin menjauh? Saat ini kita hidup di zaman yang sangat maju. Teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah didapat, dan komunikasi pun semakin cepat dan mudah. Tapi ada satu hal yang justru semakin kita rasakan, yaitu krisis kasih dan krisis moral. Orang semakin mudah marah, mudah menghakimi, mudah menyebarkan keburukan orang lain. Hubungan keluarga bisa menjadi renggang, anak dan orang tua pun semakin sulit berkomunikasi. Bahkan, dalam kehidupan orang percaya pun, terkadang kasih mulai kehilangan tempat. Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan datang masa yang sukar. Dan yang menarik, Paulus tidak mengatakan masalah terbesar manusia adalah kurangnya pengetahuan atau teknologi, melainkan masalahnya adalah hati manusia. Yang pertama, ketika manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Akibatnya, kita bisa kehilangan kepekaan terhadap orang lain. Bahkan tanpa sadar, kita bisa membawa pola ini ke dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan gereja. Kita ingin dimengerti, tetapi sulit memahami. Kita ingin dikasihi, tetapi sulit mengasihi. Kita ingin dimaafkan, tetapi kita sulit mengampuni. Malam ini, Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai hidup kita hanya berpusat pada diri sendiri. Karena kasih yang sejati selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang kedua, krisis kasih bukan hanya terjadi di luar gereja. Karena ketika seseorang biasanya terlihat baik secara luar, rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, bahkan mengetahui firman Tuhan secara dalam, tetapi hatinya bisa kehilangan kasih. Kita mungkin tidak membenci seseorang, tapi kita memilih menjauhinya. Kita mungkin tidak memukul seseorang, tetapi perkataan kita bisa melukainya. Kita mungkin tidak bertengkar secara langsung, tetapi kita bisa membicarakannya di belakang. Kadang-kadang, masalah ini terjadi bukan karena kita tidak tahu firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih bukan hanya perkataan. Kasih harus terlihat dalam sikap kita. Mungkin malam hari ini ada seseorang yang perlu kita ampuni. Mungkin ada hubungan yang perlu kita perbaiki. Mungkin ada perkataan yang harus kita tarik kembali. Dan mungkin ada hati yang harus kita lembutkan kembali di hadapan Tuhan. Yang ketiga, krisis moral dimulai ketika hati menjauh dari Tuhan. Ketika keinginan kita lebih kuat daripada ketaatan kita kepada Tuhan, maka moral kita mulai semakin bergeser. Yaitu, dahulu yang kita anggap menjadi salah, menjadi mulai sesuatu yang biasa. Yang dahulu membuat kita merasa bersalah, mulai kita toleransi. Kita mulai berkata, semua orang juga melakukannya, tidak apa-apa. Atau, yang penting kita bahagia. Tetapi standar hidup orang percaya bukanlah apa yang dilakukan banyak orang.
Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Dunia boleh berubah, nilai moral dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap menjadi dasar kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin sedang mengalami krisis kasih dan moral, tetapi gereja Tuhan dipanggil bukan untuk ikut menjadi bagian dari krisis itu. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Ketika dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, kita belajar mengampuni. Ketika dunia berkata, utamakan dirimu sendiri, kita belajar melayani. Ketika dunia berkata, ikuti saja keinginanmu, kita belajar berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Mari, malam ini kita kembali kepada Tuhan, bukan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan di luar kita, tetapi meminta Tuhan mengubah hati kita. Kiranya kasih kita tidak menjadi dingin, kiranya moral kita tidak mengikuti arus dunia, dan kiranya melalui pekerjaan, keluarga, pergaulan, serta pelayanan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang sesungguhnya melalui hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai.